Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan, ya. Jadi untuk pemula, seringkali ketika berjalan akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dia akan membuat mual para penumpang. Jadi penumpang yang ada dalam mobil tersebut akan merasa mual karena karena mobil itu berjalan tidak lurus, tetapi belok, akhirnya penumpangnya akan pusing. Nah, yang kedua, seringkali kalau kita jalan sebagai seorang pemula, itu juga akan mengakibatkan ketika lurus tiba-tiba tidak terasa kita nyerong ke sebelah kanan atau nyerong lari ke sebelah kiri tanpa kita sadari mobil kita sudah lari. Nah, untuk itu kita mau kasih tipsnya bagaimana cara pemula untuk menghadapi jalan lurus sehingga benar-benar lurus sesuai dengan kondisi jalan dan tidak goyang-goyang serta tidak lari ke kiri atau lari ke kanan, yaitu dengan teknik menggoyangkan setir. Oke, simak terus ya. Sahabat semuanya, nah kali ini kita ada di jalan yang lurus, mungkin agak belok sedikit ya, anggap aja lurus karena memang jalan itu pasti dia akan sedikit belok, tidak selamanya lurus. Nah, tipsnya teman-teman semuanya, cara kita untuk berlatih atau melatih tangan kita supaya setir ini benar-benar stabil, yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kita harus memahami bahwa di mobil kita itu setirnya sudah lurus ya. Kalau kita biarkan aja kayak gini ya, biarkan, itu mobil sudah berjalan lurus. Cuman karena tekstur jalan di Indonesia itu kan tidak rata, tapi agak naik di bagian tengah, sehingga ketika kita biarkan seringkali akan lari ke sebelah kiri karena teksturnya yang memang dia agak miring ke sebelah kiri. Selain itu banyak lubang yang memungkinkan mobil kita tidak akan lurus terus menerus, tapi kadang tidak sengaja akan lari ke salah satu sisi. Nah, untuk itu sebenarnya kalau kita biarkan seperti ini ya teman-teman semua, tanpa kita gerakan, mobil kita sudah berjalan lurus. Namun, untuk mengantisipasi hal tersebut, ya supaya tidak lari ke salah satu sisi tanpa kita sengaja ya. Jadi lari itu dia langsung aja merengos. Nah, kita harus bisa memahami gerakan dari alur mobil ini. Jadi di alam bawah sadar kita harus merasakan bahwa mobil ini adalah mobil kita dan kita yang berjalan di mobil ini. Gitu ya. Kita harus menyatu dengan mobil. Nah, yang kedua, kita harus sedikit menggoyangkan ya, ini. Tapi tidak seperti ini terus menerus ya. Paham ya, ini gerakannya ya. Tidak berjalan terus menerus, tapi kita berjalannya benar-benar biarkan aja. Kita seolah-olah akan memahami sendiri. Contoh gini ya, ini kayak saya biarkan lurus ya, saya pegang tangannya di bagian depan. Nah, ini saya luruskan seperti ini, dia akan lurus. Oke. Dan pengaturan goyangannya adalah sekitar setengah dari lebar jari kita. Nah, segini. Itu adalah speleng. Jadi setir itu ketika digoyang seperti ini, dia itu ada speleng, ada free play ya. Ada free play atau speleng, sehingga memungkinkan ketika kita goyang dikit kayak gini, itu mobil rodanya tidak langsung bergerak, tapi ada spelengnya. Nah, speleng itu yang kita manfaatkan untuk kita mengantisipasi dari lari ke salah satu sisi yang tidak kita sadari, seperti itu. Nah, cara untuk memanfaatkannya adalah tempatkan tangan kita sesuai dengan jam 9 dan jam 3 seperti ini, sesuai dengan standar pemegangan setir. Kemudian ya, kita lurus aja seperti ini, dikit-dikit kita goyangkan. Nah, ini. Nah,
kita rasakan gerakan dari mobil tersebut ya. Kita pahami dulu gerakannya. Nah ini gerakan kanan kiri, karena lubang ya. Ketika lubangnya masuk ke sebelah roda kiri, biasanya dia akan lari ke sebelah kiri. Kita coba goyangkan sedikit ke kanan gitu. Nah ini ya. Jadi gerakan kita itu benar-benar gerakan yang apa namanya ya, gerakan pasif ya, bukan aktif ya. Nah contoh gini, saya pegang di bagian bawah ini buat contoh aja ya. Nah ini saya luruskan, dia akan sangat terasa sekali nih. Nah gini ya, ini saya goyang ke kanan sedikit, oke, kiri sedikit ya. Nah kanan lagi sedikit, kiri sedikit. Nah kanan, ini kanan agak banyak kanannya, oke. Nah goyang, ini goyang dikit lagi. Nah ya, jadi memang tidak serta-merta kita hanya memegang lurus gitu aja, enggak, pasti akan lari tanpa disadari, akan nyerempet ke sisi kiri atau kanan. Nah untuk itu ya memang kita harus menyesuaikan ya. Ketika jalan lubang ya kita memang harus belok, tapi untuk jalan yang benar-benar lurus, oke, jalan yang benar-benar lurus, mau tidak mau kita harus bisa menguasai teknik ini. Saya ulangi lagi ya, ini lurus. Nah ini saya belok kiri sedikit, kanan sedikit. Lihat gerakan tangan saya. Ini free play-nya, tapi free play itu pokoknya asal tul gitu aja. Jadi kanan tul dikit, kiri tul dikit. Nah kalau kalian sudah belajar nyetir, akan terasa ya, akan terasa free play itu ada. Dan ketika ke kanan, dia akan nempel kanan, nempel kiri. Jadi itu akan menggerakkan mobil kita. Jadi sedikit aja tempelan, itu pasti akan menggerakkan sedikit. Nah kalau terlalu banyak, akibatnya penumpang akan mual, karena gerakan mobil yang kita kendarai, yang kita kendalikan itu tidak berjalan dengan mulus atau center. Nah ini contoh ya, kita luruskan. Nah, ini lurus, oke, pelan-pelan, oke. Nah sedikit ya. Jadi kadang-kadang goyangannya kanan kiri, dan ini tidak sembarangan menggoyangkan, tapi kita benar-benar menguasai. Dan itu memang perlu latihan, tidak serta-merta atau langsung kalian dapat pahami apa yang saya jelaskan kali ini ya. Dan ini perlu dilatih terus-menerus, sehingga kalian akan mendapatkan arah atau rasa dari gerakan mobil yang kita kendalikan. Itu sahabat semuanya, semoga penjelasan kali ini ada manfaatnya dan ada pelajaran yang bisa diambil. Tetap semangat untuk belajar nyetir mobil. Next video berikutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.